kajian tafsir dilakukan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, serta juga hidayah bisa taat. Seperti saat sekarang ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk dimudahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai tauladan dan juga sebagai manusia yang kelak akan menolong kita memberikan syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam Allah Subhanahu wa taala, kalau di kalender Hijriah sekarang tanggal 26 bulan Rajab. Sedikit lagi kita masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban masuk bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah tambah atau Allah berikan kesempatan usia, dan kita tidak tahu usia kita 1-2 jam ke depan juga kita tidak tahu, apalagi sampai 1-2 bulan ke depan. Kita berharap mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Diberi kesempatan, kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada juga amal yang kalau ditimbang mizan itu, timbangan amal itu, timbangan atau mizan itu tidak kuat untuk menimbangnya karena beratnya amal tersebut. Yaitu amal orang yang sabar, amal yang memaafkan orang lain, dan juga amal yang dikerjakan di bulan suci Ramadan. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 sahabat yang masuk Islam, kedua-duanya ikut berjihad di jalan Allah. Yang satu meninggal di medan jihad, yang satu lagi meninggal 1 tahun sesudahnya dan bertemu Ramadan. Tapi kemudian yang meninggal sesudahnya bertemu Ramadan saat dipanggil malaikat lebih dahulu masuk surga, ternyata karena lebih berat atau lebih banyak pahala kebaikannya, terutama karena mendapatkan pahala atau ibadah di bulan Ramadan. Barangkali kita masih, bukan barangkali Pak, kalau saya merasa kita masih banyak sekali kekurangan pahala kebaikan kita. Rasanya kalau ditimbang mungkin, saya tidak tahu, mungkin Bapak lebih ya, kebaikan kita dengan kekurangan atau maksiat kita kayaknya rasanya lebih banyak maksiat. Mudah-mudahan bisa bertemu Ramadan dan menghapuskan segala dosa dan maksiat kita, dan mempertebak atau juga memperbanyak kebaikan dan memperberat kebaikan dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bertemu Ramadan bukan hanya sebatas bahagia karena panjang usia, tapi kemudian kita persiapkan juga dari sekarang apa bakal Ramadannya. Jadi kalau sahabat Rasulullah SAW bahagia Ramadan itu karena memang sudah mempersiapkan
mempersiapkan bekalnya dengan baik. Maka minimal mari sama-sama kita maksimalkan persiapan Ramadan dengan persiapan mental atau ruhiyah kita ya Pak. Kita bersihkan. Kalau rumah itu mungkin ada kotornya, sawang, debu dan sebagainya, dibersihkan pakai sapu untuk memaceng. Kalau ruhiyah kita, mental kita dibersihkannya dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya salah satu kalau dalam kitab Subul Madarijus Salikin, derajat atau tingkat atau jalan orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa salah satu upaya yang bisa menghilangkan rasa malas di dalam ibadah kita, atau salah satu sebab kenapa adanya malas dalam diri kita beribadah adalah karena banyaknya maksiat atau adanya maksiat. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada ulama kita, saya kok tetap maksiat tapi kemudian rezeki yang diberikan sama Tuhan, diberikan sama Allah itu tetap saja saya diberikan kesehatan, saya diberikan harta yang berlimpah meskipun saya bermaksiat. Kemudian ditanya, bagaimana ibadahmu? Bagaimana ibadahmu? Maka kemudian ketika si hamba atau si orang itu mengatakan, saya sudah banyak meninggalkan ibadah, maka dikatakan, cukuplah azab dari Allah ketika dihilangkan rasa nikmat dan juga dihilangkan keinginan untuk beribadah sungguh-sungguh. Jadi tidak adanya keinginan ibadah atau ibadah ini sudah tidak nikmat lagi, maka bisa jadi itu juga merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sebabnya adalah karena banyaknya maksiat di dalam diri. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa malas nanti di bulan Ramadan, yang pertama kita bersihkan diri, Pak. Bersihkan diri, meminta ampun kepada Allah, banyak memohon maaf kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Bapak mungkin bisa pakai pakai target juga nggak masalah gitu ya. Misalnya pakai tasbih bisa seperti ini juga nggak apa-apa ya. Istighfar misalnya target sehari saya mau 1000 gitu. Silakan. Apapun targetnya, apapun wasilahnya atau sarananya, ya silakan untuk misalnya kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kedua, ini belum materi ya, berpengaruh dulu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita juga mempersiapkan ibadah agar Ramadan kita ringan rasanya. Jadi Ramadan itu yang paling utama itu adalah puasa. Nah, bisa kita latih puasanya sejak sekarang. Rajab atau kemudian juga Sya'ban, kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu paling banyak puasa selain bulan Ramadan adalah puasa bulan Sya'ban. Sholat sunnah juga kita latih. Kemudian juga baca Al-Quran juga kita latih. Karena Ramadan, Syahrul Ramadan unzila fihi Quran. Sedekah juga kita latih. Ditambah kita persiapkan juga uang untuk bisa maksimal sedekah di bulan Ramadan. Jadi mentalnya kita bersihkan, arti spiritualnya kita bersihkan. Yang kedua adalah ibadahnya juga kita siapkan. Jadi maksudnya ibadahnya kita siapkan, kita latih dari sekarang bertahap. Mungkin sholat sunnahnya kita tingkatkan kembali, dan kemudian juga ibadah yang lainnya yang seperti tadi kita sudah sebutkan. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali kaitannya dengan di penghujung bulan Rajab, persiapan kita bulan Sya'ban, dan kemudian insya Allah kita bergembira dengan Sayyidus Syahad. Jadi penghulu atau pimpinannya bulan-bulan. Nah, biasanya bulan Sya'ban ini banyak melupakan, karena
Sebelumnya bulan yang diharamkan. Arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan, bulan dimuliakan, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama bulan Rajab. Rajab ini sudah mau selesai. Nah, kita mau masuk bulan Sya'ban. Nah, mari bulan Sya'ban ini Rasulullah banyak orang yang lalai karena di antara Rajab dan Ramadan Sya'ban ini. Tapi jangan jadikan kita lalai, maka ini sebagai media untuk pemanasan atau sebagai waktu untuk pemanasan, yaitu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa maksimal dari sekarang 5 bulan terlambat. Tanggal 26 Rajab, coba kita latih baca Al-Qur'annya satu hari minimal bisa 1 juz. Pagi misalnya 2 halaman atau 2 lembar, 4 halaman berarti kayak. Kemudian siang mungkin bisa 4 lembar, sore mungkin 6 ya, 6 tambah 4 tambah 2 berapa? 6 tambah berapa berarti? 4 lagi ya. Nah, 4 lembar lagi jadi 10 lembar dengan 1 juz. Nah, mudah-mudahan kalau sudah dibiasakan lama-lama jadi ringan, jadi enak. Nah, mudah-mudahan nanti Ramadan ini udah berat lagi baca Al-Quran, puasanya lebih berat lagi. Jadi barangkali sebagai pengantar, saya mohon maaf ya Pak, beberapa waktu yang lalu sering tidak hadir di masjid yang kita cintai ini. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Ini ada masalah Pak. Hari Ahad ya, saya Kamis kemarin baru pulang dari Arab Saudi terkait dengan proses persiapan untuk jemaah haji. Alhamdulillah sudah selesai untuk persiapan Arafah, persiapan Musdalifah, persiapan Minanya. Jadi untuk jemaah haji di Minanya sama seperti tahun yang sebelumnya menempati posisi di wilayah 3 dan wilayah 4. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk saudara-saudara kita yang akan melengkapi rukun Islamnya bisa melaksanakan ibadah haji, dan kemudian juga bagi kita yang belum, mudah-mudahan sempurna Islam kita bisa dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Niat dibarengi juga dengan usaha untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Baik hadirin yang dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka kata Pak Sabit tadi nggak usah pikir ya. Saya mohon maaf yang saya bawa tafsir Bapak. Jadi saya mohon maaf kita kajian tafsir Surah Al-Mu'min ya. Surah Al-Mu'min. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang mendapatkan kenikmatan. Nah, standarnya kalau dalam ajaran Islam itu orang yang beruntung itu apa? Kalau dalam pandangan ajaran agama kita, orang yang beruntung itu siapa dan bagaimana? Nah, makanya kemudian Allah memberikan pedoman atau panduan kepada kita bahwa orang yang beruntung adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ya Pak, Masya Allah, jelas ya. Qad aflahal mu'minun. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq akhbarni Yunus bin Sulaim qala amla alayya Yunus ibnu Yazid al-Aidi. Dari Syihab, Urwah dan seterusnya. Sami'tu Umar bin Khattab yaqul kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u inda wajhihi kadawis nahli famakasna sa'atan. Jadi dari Imam Ahmad mengatakan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Umar bin Khattab berkata, apabila turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terdengar atau didengar seolah-olah di wajah beliau itu ada bunyi nahl. Nah, itu kalau yang warna madu, apa yang warna madu itu lebahnya. Famakasna sa'atan, kemudian kami diam sejenak. Fastaqbal al-qiblah, kemudian beliau menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat tangannya. Faqala Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍu 'anna warḍu 'anna wardina. Summa qala laqad anzilat alayya ashru ayatin man aqamahunna dakhala jannah. Summa qara'a qad aflahal mu'minun hatta khatamal ashr. Jadi ketika turun wahyu, Rasulullah SAW menghadap kiblat, kemudian Allahumma zidna, ya Allah tambah, wala tanqusna, jangan kau kurangi, wa akrimna, ya Allah berikan kemuliaan, jangan kau hinakan, tambah terus, muliakan kami terus. Kemudian laqad anzalat alayya, kata Rasulullah, sungguh telah turun kepada kita semuanya atau kepada kami asyra ayatin, ada 10 ayat. Man aqamahunna, ini Pak, siapa yang menjalankan, siapa yang berpegang teguh, siapa yang memang melakukan, dakhala jannah, masuk surga. Yang ingin digarisbawahi tadi kata-kata man aqamahunna, Rasulullah mengatakan kalau ingin hidupnya beruntung, maka pegang prinsip 10 ayat ini, dakhala jannah, masuk surga. Ya. Jadi 10 ayat ini ketika kita jalankan, berpegang teguh, mengamalkan, maka insya Allah masuk surga. Masih tafsir ini ya, saya baca tafsir lagi. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan
bangunan surga, masya Allah, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, khalaqallahu jannah. Jadi Allah menciptakan surga itu labinah min dhahab. Jadi batu ya Pak, batu rumah kita di surga itu dari emas dan dari perak. Kemudian plesternya, untuk plesternya itu dari minyak kasturi. Wa malatuha al-misk. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad aflahal mu'minun fa qalatil malaikah tuba laka manzilal muluk. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh beruntung orang mukmin. Para malaikat kemudian mengatakan, tuba laka manzilal muluk. Para mukmin, kalian beruntung karena seperti posisinya para malaikat. Hadis yang kedua dari tafsir ayat ini. Yang pertama, pegang teguh, mari sama-sama kita amalkan kalau pengen beruntung di surga. 10 ayat yang nanti kita akan baca. Yang kedua, bahwa surga disiapkan yang temboknya itu dari emas dan perak. Temboknya dari emas dan perak, dan itu seperti derajatnya malaikat bisa mendapatkan itu. Kemudian dalam hadis yang lainnya, lamma khalaqallahu jannatan biyadi, ketika Allah menciptakan surga Aden. Surga Aden, nama surga itu. Kemudian wadalla fiha sawiha, menunjukkan buah-buahnya. Summa nadhara ilaiha, menciptakan ada sungainya dan seterusnya. Kemudian memandang kepada sungai tersebut, faqala qad aflaha mu'minun, qala wa izzati la yudawibni fika. Rasulullah SAW, Allah menciptakan surga Aden itu begitu indah. Maka saking indahnya, Allah sendiri khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Summa qala laha takallami faqalat qad aflahal mu'minun. Jadi tempat yang tidak pernah bisa kebayangkan dalam pikiran kita, tempat yang tidak pernah atau belum pernah mata melihat. Kalau Bapak pernah melihat tempat yang paling indah, Pak, itu lebih indah lagi. Belum pernah terdengar oleh telinga, itu ada tempat yang mungkin pernah diceritakan sama orang, entah di Swiss atau entah di mana, puncak gunung atau apa sebagainya. Tapi ada tempat yang telinga pun belum pernah mendengar begitu indahnya tempat itu. Mata pun belum pernah melihat bagaimana indahnya tempat tersebut. Yang terakhir surga Aden, dan tempat tersebut Allah sediakan untuk orang-orang mukmin. Jadi ini sudah jelas sekali dari Allah bahwa orang mukmin, ya mungkin lelah di dunia taat kepada Allah, tapi yakinlah kelelahan yang kita lakukan Allah akan berikan balasan dengan tempat yang luar biasa indahnya, surga Aden kan, atau dalam akhir ayat ini dikatakan surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus. Itu paling tinggi, Pak. Kalau dalam tafsirnya qad aflahal mu'minun, Rasulullah menyebutkan Allah menciptakan surga Aden, tempat yang tidak pernah dilihat, apalagi surga Firdaus lebih tinggi lagi, Pak. Dan Allah sediakan itu bagi orang-orang mukmin. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tempat itu, Pak? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
Khusyu'ul qalb kalau di sini. Kalau dalam tafsirnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khusyu'ul qalb. Wa kadza qala Ibrahim an-Nukhai. Qala Hasan Basri kana khusyu'uhum fi qulubihim. Jadi khusyuk itu kalau kata sahabat-sahabat Rasulullah SAW, khusyuk hati. Ketika sholat, orang mukmin itu hatinya khusyuk. Khusyuk berarti apa? Fokus dengan apa yang dia lakukan. Biasanya fokus hati itu Pak disebabkan atau ada sebabnya juga. Orang sholat gak khusyuk bisa jadi karena ada sebab juga. Coba, kalau kita sholatnya nggak tepat waktu, sholatnya di akhir-akhir waktu, sholatnya keburu-buru, kemudian nggak mempersiapkan diri dengan baik, pakaiannya sekenaknya, atau bahkan kadang-kadang pakai kaos oblong, atau kemudian pakai pakai sarungnya juga mungkin bisa jadi ada yang ditutup sampai segini ya Pak ya. Yang penting ditutup seperti itu. Orang yang menunda-nunda sholat, kemudian sholatnya mau akhir-akhir, sholatnya sehingga terburu-buru, khusyuk. Orang yang dari sebelum sholat sudah mempersiapkan diri, berwudu dengan baik, kemudian bismillah jalan ke masjid, kemudian datang dengan tenang, duduk sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan sebagainya, datang iqamah, kemudian dia tenangkan diri dari mulai awal saya niat karena Allah melaksanakan ibadah sholat ini, kemudian seluruh aktivitas sholatnya dia renungi, seluruh aktivitas sholatnya dia berharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini ciri orang yang beruntung. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW, misalnya kalau dalam hadisnya, ya Bilal, arihna bis sholah. Jadi anna Rasulullah SAW qala ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, intinya bahwa saya menikmati sholat. Apa istilahnya? Saya bahagia dengan sholat, saya tenang dengan sholat. Kalau dalam ini, nah pertanyaannya, sholat kita ini tenang atau sholat kita ini beban? Sholat yang kita lakukan, kita tenang menjalaninya, atau menjadi kenikmatan atau menjadi beban? Jadi yang pertama itu, ukur itu, sholatnya malah jadi nikmat batin kita itu dengan sholat, atau mohon maaf, ada nggak orang yang dengan sholat itu kok merasa beban? Kalau orang yang khusyuk pasti nikmat, roha. Roha itu artinya tenang, nyaman. Jadi orang khusyuk itu hubbiba ilayya tayyib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah. Bahwa Rasulullah mengatakan hubbiba ilayya tayyib, saya senang kepada wangi-wangian, wan nisa, wanita, kemudian juga ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesenangan hatiku bila dalam sholat. Jadi saking khusyuknya orang itu sholat itu
jadi senang. Atau bisa juga kita balik Pak, orang dengan sholat itu senang sehingga kemudian hatinya khusyuk. Bisa juga di awalnya khusyuk maka akan melahirkan kesenangan. Kalau di sini kan kata Rasulullah tadi mengatakan ya Bilal arifna bis sholat. Kalau sekarang ini liburan nih Pak, Senin Selasa Rabu, orang arifna itu kan artinya liburan. Liburan itu artinya hiburan. Hiburannya itu dengan sholat. Nah kalau sekarang liburannya apa? Kalau liburannya, besok ya, Senin Selasa Rabu ini kan. Saya kemarin dari tempat orang tua itu banyak juga orang udah bawa mobil pakai tempat situ bagasi atas ya. Di beritanya juga 700.000 mobil menuju timur meninggalkan Jakarta, 400.000 menuju barat ke arah Lampung, terus berapa ribu lagi Pak yang ke arah puncak juga kan. Ingin mencari hiburan, sampai ratusan ribu kalau ke arah timur sana, arah Bandung, arah Jawa gitu kan. Ratusan ribu lagi ke arah yang Lampungnya, terus yang ke arah selatan lagi. Nah, jadi ujung-ujungnya Bekasi, kemudian juga Bojonegoro ini sepi, Jakarta sepi karena pada banyak cari liburan. Pada kata Rasulullah SAW, arif najis sholat, hiburan untuk saya bisa tenang, bisa nyaman itu sholat. Makanya kemudian ketika orang dengan sholatnya sudah tenang dan nyaman, dia pasti mukmin al-aflah. Nah sekarang kita ngukur sendiri aja Pak. Ini sholat kita merasa kita tenang, nyaman atau beban? Ayo aja. Kenapa kok sholat kita kok rasanya beban? Bisa jadi karena kita belum menikmati sholat kita. Bisa jadi karena kita belum khusyuk dalam sholat kita. Kalau orang khusyuk Pak, itu setiap bacaan yang kita baca dan ucapkan saat sholat itu sesungguhnya dialog kita dengan Allah, dan ketika kita meresapi dengan luar biasa maka ada nikmat yang luar biasa. Rabbifirli, ampuni saya Allah, warhamni, rahmati saya Allah, wajburni, beri kekuatan ya Allah. Ini bebannya berat banget. Warfa'ni, angkat derajat saya Allah, warzuqni, kasih rezeki saya Allah, wahdini, kasih hidayah saya Allah, wa'afini ya Allah, kasih sehat saya Allah. Kan dia Allah, kita ngomong terus Subhanallah wa bihamdika Allahumma firli ya. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, maafkan saya saat sujud di wajah itu. Atau Subhanallah rabbiyal a'la, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi. Sami Allahu liman hamidah, Engkau Maha dengar ya Allah apa yang diucapkan oleh hamba-Mu. Rabbana lakal hamdu, segala puji bagimu, mil'us samawati wa mil'ul ardi, pujian yang memenuhi atas sepenuh langit dan bumi, seluas langit dan bumi, wa mil'u masyita, dan juga seluas kedua-duanya. Atau Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi, segala puji bagimu ya Allah dengan pujian yang sangat banyak, mubarakan dengan penuh keberkahan di dalam pujian itu ya Allah. Itu ya. Dari mulai awal Allahu Akbar, apa Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, atau Allah Akbar bacanya juga. Ya Allah jauhi saya dari kesalahan saya itu kan, sebagaimana jauhi timur dan barat. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, engkau segala puji bagimu ya Allah yang Maha Kabir, walhamdulillah segala perbuatannya, alhamdulillah segala puji, katsira yang banyak juga. Atau juga bacanya wajah tu wajiyah, dari mulai doa istiftah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, kok kenapa seperti ini ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus ya Allah. Nah itu. Jadi kan kita dialog terus Pak. Doa, zikir, sholat itu ya bagaimana kita bisa menikmati, atau Rasul arihna bis sholat, bagaimana sholat itu bisa menjadi hiburan kalau saat sholatnya saja yang dipikirkan lain. Ada nggak Pak? Lagi sholat yang ingetnya yang lain? Ada nggak? Bukan hanya sebelah sini juga sama Pak.
Berarti kan kita melakukan itu ya. Iya kan? Iya, jadi kalau orang pengen dapat surga Aden, orang pengen dapat surga Firdaus, perbaiki sholatnya dulu Pak. Gitu Pak. Pengen dapat surga Aden, pengen dapat surga Firdaus, coba perbaiki sholat kita. Terus tingkatkan khusyuknya kita. Nanti jadi arena, nanti jadi roha, nanti jadi hiburannya. Jadi puncak kesenangannya itu kata Rasulullah, iya umatku, aku ini ya senang sama harta. Itu Al-Quran mengatakan zina linnasi hubbu syahwat minan nisa, senang sama wanita, wal banin sama anak sama cucu senang lah. Wal qanatin muqantara minaz zahab, itu sama sama harta. Kalau harta itu macam-macam Pak. Ada yang bisa sama kendaraan, mobil, motor, atau juga sama burung nih ya. Ada kan? Macam-macam kan, ada harta itu macam-macam, bisa binatang, peliharaan, sebagainya, itu kan senang sekali. Wa khairu musawamat min az-zahab wal khairu wal muqaddar min az-zahab wal fiddah wal khairu musawamat, khair itu kan kalau kendaraan, itu kan kuda gitu kan. Ya senang. Manusia itu emang fitrahnya seperti itu kan. Tapi yang puncaknya kalau mengaku sebagai umatnya Rasul, puncaknya kesenangan kita di dunia ini adalah manakala kita khusyuk dalam ibadah sholat dan menikmati sholat itu betul-betul menjadi ketenangan kita. Kalau kita sholat masih belum tenang, belum khusyuk, berarti belum sampai Pak untuk kita dikatakan sebagai orang mukmin yang beruntung. Al-Ablahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un hudurul qalb, orang yang hatinya hadir. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, begitu juga kata Imam Hasan Al-Bisri, orang yang hatinya hadir saat sholat. Hadir apa maksudnya? Hadir bacaan sholat, ucapan sholat yang dia ucapkan, hatinya pun sama, sejalan. Mulutnya ngomong Rabbi firli warhamni, ampuni saya, rahmati saya, mulutnya ngomong gitu Pak, tapi hatinya juga sama sambil berucap. Kalau belum bisa, kalau bahasa Arabnya secara langsung kita nggak ngerti, ya minimal terjemahnya Pak. Mulutnya ngomong Rabbi firli, hatinya terjemahin, nah gitu aja. Rabbi firli, makanya bacaan sholatnya itu di luar kepala, itu sudah hafal kita itu. Nah itu nanti insya Allah kita khusyuk, kita tenang, nikmat sekali. Demi Allah Pak, ketika kita sholatnya khusyuk, sholatnya tenang, hati kita ini sejalan dengan ucapan dan gerakan-gerakan kita, demi Allah pasti kita akan senang, pasti kita akan tenang, pasti kita akan menikmati pada sholat. Kenapa orang sholatnya itu kayak misalnya sholat 20 rakaat itu cuma 5 menit Pak? Ya karena gak menikmati Pak. Seolah-olah beban sholat itu, sehingga udah cepet-cepet Allah nggak sholat. Kenapa? Karena kalian sudah belajar gitu ya, yang membatalkan atau sholatnya itu dianggap batal manakala meninggalkan salah satu syarat atau salah satu rukun sholat. Tumakninah itu rukun nggak? Kalau tumakninah itu rukun, kemudian kita tinggalkan, batal sholatnya. Gitu. Secara hukum fikihnya saja jelas, nggak dianggap sholat atau orang tersebut tidak sholat, tidak dihitung sholat ketika dia meninggalkan tumakninah atau meninggalkan rukun. Rukun cepat tahan, sujud sama i'tidal belum sampai berdiri tegak dia udah Allahu Akbar, dulu langsung ke arah sujud, maka nggak sah atau batal sholatnya. Nah, bagaimana sholatnya bisa melahirkan keberuntungan kalau sholatnya saja dianggap batal? Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak dari saya kita semuanya agar kita khusyuk, coba sholatnya sholatnya dengan baik, dan kemudian kita menghadirkan hati kita dalam ibadah sholat. Walladzina hum, yang kedua, anil lagwi mu'ridun. Anil lagwi mu'ridun. Kalau di dalam tafsirnya di sini walladzina hum anil lagwi mu'ridun ay anil batil wa huwa yashmulu syirki. Sesuatu yang sia-sia, lagun, sia-sia ya. Mu'ridun, dia jauhi.
Usul Pak, belum ya? Baru satu Pak. Tunggu sebentar. Sampai berapa ini? Ini Pak, bahasanya Masya Allah luar biasa. Jangankan yang besar, hal yang menyanyiakan, yang kecil pun diusahakan untuk dihindari. Kalau komunitas mana Pak? Sekarang itu komunitas mana sih? Singapura atau Cina yang ini yang dibatasi? Cina ya? Atau mana? Usia berapa belum boleh pegang HP gitu. Nah, kadang-kadang yang jujur aja bisa jadi kadang-kadang ini bisa membuat kita melakukan hal sia-sia. Ada yang sampai berjam-jam scroll gitu Pak. Ada yang segala macam nih Pak. Nah, kalau TikTokan atau apa namanya Facebookan, Instagraman mungkin bapak-bapak ini kayak kalau anak sekarang itu sampai diem gitu, Masya Allah biasa lalu sia-sia. Atau kalau enggak, ada yang mungkin dari jam 9, 10 sampai jam 12 misalnya ngobrol. Atau mungkin nonton TV gitu kan. Nah, meskipun di ayat di sini katakan lagun di sini bisa maknanya anil batin, sesuatu yang batin. Yashmulu syirik, termasuk juga syirik. Artinya orang mukmin yang beruntung adalah dia menjauhi segala sesuatu yang itu adalah sia-sia, termasuk bukan hanya dosa Pak, bukan hanya dosa besar, syirik itu dosa besar. Ya terutama syirik lah, pasti sudah insya Allah saya yakin di sini aman aja. Jadi yang syirik atau dosa besar maupun dosa kecil. Lagi ramai kemarin itu apa? Judi online kayaknya. Dosa besar. Dosa-dosa besar itu ya kita jauhi di dalam dan misalnya apa? Syirik. Yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua. Durhaka orang tua. Kemudian yang ketiga apa? Berzina. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat apa? Menggunakan sesuatu yang memabukkan. Dulu khamar ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang kelima apa? Yang kelima yang termasuk judi. Sebenarnya ada 70 itu. Sapi ada 70 dosa besar. Tapi misalnya inilah. Apa kalau bahasa Jawa itu Pak? Molimo. Molimo itu apa? Madon itu selalu maling. Apa Pak? Molimo itu ya Pak? Madan, maling, madon, mabok ya. Mabok, terus kalau judi apa? Judi? Hah? Nah itu makanya kan maksudnya. Nah, jadi main ya? Main sabung ayam. Nah, sekarang bukan sabung ayam Pak, kalau itu kecil Pak duitnya. Jadi waktu itu ratusan triliun Pak gitu. Itu sama Pak, seperti yang Jawa itu kan molimo itu ya. Limo yang menghancur hidup kita. Nah, itu tadi. Yang itu padat, maling, mabok, madon gitu kan. Sama main. Masya Allah. Ternyata orang-orang tua kita juga sudah punya prinsip itu ya. Nah, anil batin ini kan seluruhnya Pak, mencakup segala sesuatu yang batin gitu kan. Orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung, yang dia bisa mendapatkan surga Aden, surga Firdaus adalah dia menjauhi segala sesuatu yang batil, yang besar maupun yang kecil. Adalah mencakup. Usaha saya melakukan bagaimana dia minta maaf Pak. Yang kecil apa sih Pak? Dosa kecil itu? Kalau melihat TV terus kemudian ada niat iklan wanita rambutnya, itu dosa nggak Pak? Ada yang niat misalnya sampai iklan apa tuh Pak? Ngangkat pakai ini aja gitu kan? Nah, itu dosa nggak? Melihat wanita yang buka auratnya dosa nggak Pak? Dosa. Di HP, di TV itu banyak. Masya Allah luar biasa.
Ya kalau kita katakan wajar aja lah zaman dahulu sahabat-sahabat bisa masuk surga karena mungkin tantangan dosanya gak besar, belum tentu juga Pak. Kalau kita hidup zaman dahulu, apakah kita jadi sahabat Abu Bakar sekelasnya atau jadi Abu Jahal? Belum tentu juga gitu kan. Artinya kalau kita hidup misalnya zaman Rasulullah, belum tentu juga kita termasuk orang yang beriman juga, bisa jadi orang yang kafir atau orang munafik. Artinya belum tentu bahwa kita hidup tahun yang sebelumnya kita juga taat, tapi juga belum tentu atau bisa jadi. Kemarin saya ada supir ya Pak, supir itu cerita gini, karena 1 bulan itu kadang-kadang kalau kemana-mana dia suka bersama, tiba-tiba lewat kubur gitu kan, malah atau liatin kemana kalau kita ada tugas gitu kan, atau kalau mau Jeddah ada pertemuan misalnya kemarin dengan siapa. Nah ketika mau ke Jeddah, beliau tinggal di Jeddah juga, ini tinggal di Jeddah, beliau mengatakan itu ada keluarga, ibunya kebetulan orang Indonesia nikah sama orang Arab, ibunya orang Indonesia nikah sama orang Arab. Kata beliau neneknya itu pernah dipindahkan kuburnya, karena biasanya di sana itu 2 tahun Pak, 2 tahun kuburnya dipindahkan dari posisi di depan ke belakang. Sama Pak di Baki juga sama ya. Biasanya berapa tahun itu nanti orang itu setelah selesai nanti dipindahkan. Nah kalau dipindahkan itu kan kelihatan ya Pak, ada yang tinggal tulang aja, ada yang utuh gitu kan ya. Nah dia cerita dia punya nenek itu saat dipindahkan kuburnya, udah berkali-kali itu saat dipindahkan kuburnya itu seperti baru pertama kali diikat, baru pertama kali diletakkan di kubur. Saya bilang Masya Allah luar biasa itu. Dia bilang itu si nenek katanya, itu kalau wudhu Masya Allah luar biasa, wudhunya saja teliti gitu kan, apalagi sholatnya, wudhunya saja teliti gitu kan. Usia berapa Allah takdirkan dia gak bisa melihat gitu kan, tapi setiap hari gak pernah lepas dari wudhu. Maksudnya setiap kalau dia batal dia wudhu, kemudian dia sholat sunnah wudhu, katanya juga atau sunnah wudhu. Nah ketika dimakamkan dan kemudian dipindahkan kuburnya itu diangkat jenazahnya itu kain, bukan hanya tulangnya Pak, dagingnya, kain kafannya juga masih utuh. Saya Masya Allah luar biasa. Tapi banyak juga orang yang ketika dipindahkan itu hanya tinggal tulang-tulang aja. Jadi ada orang yang memang jasadnya masih di dunia saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pertanyaannya, kita ini termasuk nanti tinggal tulang-tulang saja atau diutuhkan sama Allah karena kita menjaga, meninggalkan hal-hal yang batil. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Pak ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga cirinya Pak. Kalau zakat di sini saya sebutin aja. Zakat ini ada 2. Yang pertama ada zakat, maknanya adalah zakat harta. Orang yang menjaga hartanya dari yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga dia keluarkan zakatnya. Atau yang kedua, zakat maknanya adalah menjaga, di sini disebutkan zakatun nafs minasyirki wa danas. Ada 2 maknanya Pak. Ada zakat bisa maknanya zakat harta, orang yang mengeluarkan zakatnya, tapi kemudian yang kedua walladzina hum lizakati fa'ilun, yang kedua maknanya adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga jiwanya agar tidak kotor. Kalau tadi yang pertama menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Yang kedua, selain meninggalkan yang dilarang oleh Allah, zakat di sini maknanya ya, bisa mengeluarkan zakat, bisa juga maknanya adalah dia membersihkan jiwanya. Enggak sombong. Kalau tadi ya kayak tadi meninggalkan mabuk, meninggalkan judi, itu ditinggalkan semuanya. Pokoknya dosa-dosa ditinggalkan lah, termasuk dosa kecil. Nah, kalau yang makna di zakat di sini maknanya adalah
dia jaga jiwanya, dia jaga hatinya, Pak. Nggak ada itu sombong, nggak ada itu takabur, nggak ada itu pengen ujub kepada ria, nggak ada itu di dalam jiwanya, hatinya ini. Orang yang dikatakan aflahal mu'minun, orang yang mendapatkan surga Aden, orang yang mendapatkan surga Firdaus adalah dia membersihkan atau menjaga hatinya. Tidak ada di dalam dirinya sekecil apapun perasaan bahwa dia lebih hebat dari orang lain, perasaan bahwa dia lebih mulia dari orang lain, perasaan-perasaan yang memang menjadikan dirinya takabur dan juga penyakit-penyakit hati yang lainnya. Nah, sekarang kembali lagi pada kita, Pak. Ada nggak di hati kita ini misalnya ada iri, ada dengki? Kalau masih ada, susah hilang gitu. Ada nggak di hati kita? Saya kan udah berjabat, rumah saya kan, keturunan saya kan, saya kan anak ini dan seterusnya. Kalau ada merasa sombong atau takabur, nggak mungkin, Pak. Dia dapat surga ya. Nah, maka yang ketiga, selain sholat khusyuk, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang ketiga membersihkan hatinya. Hatinya dibersihkan, Pak, dari segala penyakit hati. Jangan iri, jangan sombong, jangan takabur dan sebagainya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man tawalla dzalika wa ulaika humul aadun. Yang keempat, jauhi zina. Jauhi zina. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ada yang jawab sini, Pak? Apa? Ada yang jawab atau ada yang jadi anggota dewan sini? DPRD, DPR, jadi eksekutif atau yudikatif, ada nggak sih, Pak? Udah pensiun. Kalau udah pensiun, udah, Pak, tenang, Pak. Nikmati aja, nikmati, kita dikit lagi dipanggil, Pak. Idza tuminu lam yakhun. Apabila dikasih amanah tidak khianat. Wa idza ahadu aqidu aufu bidzalika. Kalau dia berjanji maka dia menepati janjinya. Di hadis, di tafsirnya sini disebutkan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik 3. Idza hadasa kadzab. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkarinya. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia khianat. Enggak mungkin orang itu dikatakan sebagai penghuni surga Firdaus kalau dia tidak amanah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Amanah ya, jadi kepala keluarga juga, kepala keluarga, kepala RT, kepala RW, kepala masjid atau DKM, macam-macam gitu kan ya. Sampai tingkat yang lebih, apalagi kalau presiden misalnya sumpah janjinya akan mensejahterakan rakyat, tapi ada rakyatnya yang nggak sejahtera, Pak, dosanya besar. Satu orang saja misalnya kelaparan, Pak, dari rakyatnya, itu berapa dosanya? Ya memang enak sih, mungkin kedengarannya terkenal, kemana-mana dikawal, ratusan pengawal misalnya. Kemudian pintu saja dibukain kalau keluar mobil, masuk mobil ditutupin dengannya. Misalnya, pasti, Pak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya. Kalian itu pemimpin, tapi diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Kan jelas itu kan. Nah, Allah mengingatkan kepada kita poin yang keempat. Keempat atau kelima ya, Pak? Kelima ya. Poin yang kelima, orang mukmin yang beruntung mendapatkan surga Firdaus adalah apabila dia dikasih amanah, dia apa namanya? Apabila dia dikasih amanah, dia jaga amanah itu. Apapun, Pak, itu. Ini kan kalau saya nggak tahu, mohon maaf, nanti kalau belum direkam nanti diinjak. Iya,
Jujur Pak sekarang untuk DPRD misalnya, untuk wali kota, untuk DPR berapa miliar harus keluar? Hah? Ketika sudah menjabat, ada nggak kepikiran dia untuk mensejahterakan rakyat, atau kadang-kadang dia pikirnya balik modal? Iya, pasti kan. Padahal Pak, itu kalau kita ngaji ya, ini ngaji tafsir nih, bahwa orang yang dijanjikan surga Firdaus adalah ketika dia kasih amanah, tanggung jawab dia jalankan. Misalnya dia punya rakyat di ini kecamatan apa? Ujung Kulon ya Pak. Dia jadi lurah saja misalnya, jadi lurah gitu Pak. Tanggung jawabnya apa sih? Dia jadi camat, tanggung jawabnya apa sih gitu kan? Apalagi kalau dia jadi bupati, gubernur atau sampai presiden. Masya Allah. Itu kalau ada satu rakyatnya saja yang gak makan Pak, rakyatnya misalnya yang kesusahan, dan dia mengeluh kepada Allah, dan dia minta pertanggungjawaban pemimpinnya, itu bisa enggak jadi masuk surga Pak, gara-gara itu rakyatnya. Dia soleh, dia baik, tapi kemudian ada yang dizolimi rakyatnya, itu surganya ditahan dulu Pak. Bisa jadi nggak masuk surga itu? Nggak ringan. Nanti nggak masuk semua dong. Hah? Pejabatnya nggak ada yang masuk surga. Ya bisa jadi Pak. Apa yang kalau seandainya orang miskin sekarang bisa nggak diperhatikan, atau malah bisa jadi kebijakannya malah menyusahkan orang lain. Tapi sebaliknya Pak, kalau kebijakan yang dia buat kemudian malah melahirkan kebaikan, kebijakan yang dia buat melahirkan kebaikan, maka itu bisa jadi pahala jariah. Dia yang meninggal dunia, kemudian orang yang terus melakukan kebaikan, maka pahalanya terus mengalir kepada dia. Tapi sebaliknya kebijakannya itu melahirkan yang tidak baik, maka bisa jadi dosa jariah Pak. Dia meninggal dunia, maka kemudian dosanya terus mengalir kepada dia. Makanya ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari minta khalifah jadi pemimpin, gubernur atau apa itu, kemudian kata Rasul, ya Bazar, innahu la mana wa innaka la jama. Wahai Abu Dzar, kalau jadi gubernur atau jadi khalifah atau jadi apapun, ini amanah. Dan sesungguhnya kalau kau dikasih amanah, bisa jadi kau nanti akan nyesel, tahu betapa beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai tingkat itu Pak, minimal untuk jadi kepala keluarga saja kita kan amanah nanti akan dipertanggungjawabkan. Rakyat kecil Pak, satu rumah itu kan rakyat itu tuh, istri, anak, itu juga nanti diminta pertanggungjawaban. Apalagi rakyat berumah-rumah dan kemudian besar kaya. Pertanyaannya, bisa nggak untuk satu rumah saja kita mendidik anak istri kita taat kepada Allah? Kewajiban dari Allah, misalnya wanita menutup aurat, rakyatnya banyak nggak menutup aurat Pak. Dia nggak memerintahkan, dia nggak menyampaikan, dosa nggak tuh Pak? DPR, DPRD, presiden. Kewajiban dari Allah rakyatnya untuk sholat, kewajiban dari Allah bahwa rakyatnya harus meninggalkan judi, rakyatnya jangan mabuk, rakyat jangan zina. Tapi kemudian dia nggak membuat peraturan itu, dosa nggak tuh? Berat kan Pak? Jadi kalau melihat misalnya banyak orang yang maksiat tapi kemudian nggak ada peraturan atau juga nggak ada hal yang kemudian menyampaikan kepada itu, detil Pak, nanti detil sekali. Akan ditanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Kalau dia pemimpin, tentang umurnya selama memimpin ini apa yang kamu lakukan, sesuatu itu. Masya Allah, luar biasa. Wa idza tu'mina, kalau dikasih amanah maka dia menepati amanah tersebut. Yang terakhir ya Pak, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ay wadhubuna 'alaika fi mawaqitiha. Yang terakhir, ciri orang surga Firdaus adalah orang yang menjaga sholatnya. Ayat ini dibuka tentang orang sholat khusyuk, ditutup lagi dengan sholat. Orang kalau dia jaga sholat, insya Allah segala beban kehidupannya termasuk menjadi pemimpin, Allah mudahkan jalannya.
Maksudnya minimal jadi pemimpin rumah tangga gitu ya. Jadi rumah tangga. Sholat khusyuk meninggalkan segala larangan Allah, membersihkan hati, meninggalkan zina, kemudian menjaga amanah, yang keenam menjaga sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Gitu ya. Tidak apa namanya di sini sebutkan. Kalau Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amal alhamdulillah. Kata Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah sukai? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Summai, kemudian yang lain apa? Birrul walidain. Summa, kemudian apa yang lain? Al-jihad fi sabilillah. Wa bi mustadrak al-hakim qala as-sholatu fi awal waqtiha waladina ala sholatihim yafidun. Maknanya bahwa itu sholat itu orang yang sholat di awal waktu. Jadi jelas Pak, sholatnya di awal waktu, sholatnya khusyuk, kemudian dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah, membersihkan hatinya, kemudian juga tadi Pak, meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah dia termasuk orang yang mendapatkan surga Firdaus, minimal surga Adani. Itu Pak rumusnya. Insya Allah kita pahami, mudah-mudahan kita bisa terapkan di sisa usia sudah pensiun ini. Amin. Ya, jadi tadi itu Pak ya. Coba. Sholat itu tuh sama sholat lagi. Jadi sholatnya khusyuk, meninggalkan dosa kecil dan dosa besar, membersihkan hati. Yang ketiga, yang keempat, yang dosa berzina tadi termasuk dosa besar lah. Jadi kalau kita mau persingkat lagi istilah-istilahnya ya. Yang pertama menjaga sholat khusyuk, yang kedua meninggalkan dosa kecil maupun dosa besar. Yang ketiga membersihkan hati, kemudian yang keempat menjaga amanah apapun itu, yang kelima sholatnya di awal waktu. Udah 5 aja. Jadi ingat gampang kan. Jadi 5 aja seperti sholat 5 waktu, seperti rukun Islam. Jadi 5 aja ingetin. Jadi khusyuk sholat, meninggalkan lagu itu artinya sia-sia, dosa kecil maupun dosa besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah membersihkan hati. Yang keempat menjaga amanah. Yang kelima kita sholat lagi di awal waktu. Dibuka dengan sholat khusyuk, yang ditutup sama sholat di awal waktu. Usahain sholat di awal waktu, usahain sholatnya khusyuk. Yang lainnya insya Allah bisa diikutin kita perbaiki terus. Demikian ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tinggal diamalkan aja nih. Tinggal diamalkan aja. Jangan ditinggal aja Pak, ngawarin di mana gitu kan. Tapi harus diamalkan insya Allah. Insya Allah kita perbaiki terus kehidupan kita, perbaiki terus sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai di ayat 99 itu Pak, coba ya. Di ayat 99-nya. Surah Al-Mu'min ayat 99-nya coba. Ya, udah ditutup ya? Udah ditutup. Coba lihat ayat 99-nya Pak. Surah ini juga. Apa ya sebenarnya? Terus ayat 100-nya? Terus? Nah, ya Pak. Ini kayaknya usia udah pensiun kan ya, rata-rata di sini. Usia abad saya udah mana nih? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbil ji'un. Kalau udah datang kematian mengatakan rabbil ji'un, balikin lagi ke alam dunia ya Allah, saya pengen dunia lagi ya Allah. Ngapain? La'ali amal sholih yang waktu agar bisa beramal soleh lagi. Kalau nggak ketahuan enggak, kalau udah meninggal udah mau ngapain? Masa meninggal bisa bangun sholat lagi? Ya enggak ya. Innaha kalimatun qailuha, ini juga yang kamu ucapkan dulu. Wa min wara'ihi barzah, kamu ada barzah, ada sekam, udah nunggu ila yaumil ma'sum sampai hari dibangkitkan. Orang di alam barzah itu bisa lebih lama Pak. Kalau di dunia usianya 60-70 tahun, di barzah itu bisa dibuang. Enggak usah jauh-jauh Pak. Nabi kita Muhammad itu usianya berapa? 63 tahun. Sekarang dengan usia kematian dia berapa?
hampir 1000 tahun lebih kan Pak. Berarti di barzakh itu lama banget. Belum nanti setelah dibangkitkan sama Allah, kita masuk surga atau naudzubillah neraka lebih lama lagi. Sampai kapan? Bisa jadi selama-lamanya. Masa usia kita yang kita Allah berikan ini, kemudian kita menebus atau kita jadikan kita termasuk orang yang disisa selama-lamanya karena kita tidak memanfaatkan usia yang Allah berikan. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk yang disinggung. Dalam surah ini juga Pak, ayat 99, ketika datang kematian kemudian mengatakan Rabbirji'un, ya Allah balikin kami ke dunia lagi ya Allah. Ngapain? Bisa beramal soleh. Emang dulu ngapain waktu di dunia? Dulu aku kasih usia, kenapa enggak sholat dengan khusyuk? Kenapa yang maksiat kamu kerjakan? Ya Allah, godanya gede banget, ada TV, ada HP segala macam. Dia udah usahain tinggalin gitu kan. Sekarang tinggalin Pak. Yang sia-sia labun, yang sia-sia tinggalin. Kalau ngobrol ya seperlunya nggak apa-apa silaturahmi. Tapi kalau ngobrol, udah waktunya sholat masih ngobrol aja, nggak mungkin beruntung Pak. Dari jam 11 siang datang ada tamu sampai jam 1 ngobrol, itu kan berarti lakukan yang sia-sia seperti itu. Apalagi kalau sampai nonton TV gitu kan. Kok belum tidur Pak? Iya mungkin bola jam 2 dikit lagi berselangat main gitu kan. Akhirnya ujung-ujung subuhnya kesiangan gitu. Itu kan labun sia-sia. Itu yang ya, apalagi yang susah, dosa-dosa besar. Demikian barangkali sebagai pengingat di awal surah tadi surah Mu'minun dan juga di akhirnya tadi Pak, ayat 99 ayat 100. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ketika meninggal kemudian minta balik lagi ke alam dunia padahal sudah diberi kesempatan di dunia tapi kemudian disia-siakan. Mari kita maksimalkan 5 hal tadi, sholat khusyuk, kemudian juga meninggalkan dosa kecil, dosa besar. Yang ketiga adalah kita bersihkan jiwa kita. Yang keempat, amanah yang Allah berikan ini kita jaga apapun itu. Yang kelima, sholatnya di awal waktu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak.